Oh ya ya. Seperti koran. Udah mulai belum sih? Udah anjir. Oh udah ya? Udah. Jangan lupa like dan comment, subscribe. Balik lagi guys di konten YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Hari ini, malam ini lebih tepatnya, gua bakal konten kismis, kisah misteri terkait kisah-kisah yang memang di luar nalar kita, di luar logik kita, tentang hal-hal yang nggak kita bisa lihat ya. Ya. Hari ini kita, malam ini, hari ini lagi karena serem kan gua, konten bareng Bro Mugi. Konten pertama dulu sama dia, konten kedua sama dia, cabut gitu aja. Sekarang datang mau nih konten kismis sama gua di YouTube ini. Gimana Bro Mugi? Kabar sehat bro? Alhamdulillah baik bang. Sibuk apa kemarin-kemarin? Sibuk kemarin tuh kan lagi ngurusin Sesuatu ya. Sesuatu. Selain itu ada lagi yang lain kayak gitu. Katanya dengar-dengar jadi imam. Iya imam gitu. Imam masjid ya. Imam masjid itu. Jadi kisah misteri apa yang bisa diceritakan sama kawan-kawan yang nonton nih bro, subscriber sama viewers kayak YouTube Jeffrey Pardede and Friends dari Bro Mugi? Kalau soal cerita itu setiap orang pasti ngerasain. Contohnya gue pribadi lah. Jadi waktu itu gue balik kampus sekitar jam 12-an. Karena biar kedengeran. ya karena waktu itu pengen cepet lah gitu, pengen motong jalan. Nah kebetulan jalan itu udah lumayan bagus lah, cuman ada masih belum full di ini kan dikasih jembatan. Waktu itu pulang lewat arah BIP yang tahun Mutiara lulus lagi. Nah di situ jalur emang cepat, enak gitu. Terus juga kondisinya sepi. Kalau sekitar jam 9 atas itu udah mulai sepi. Tol lama ya? Tol lama. Ke jembatan TBL mungkin. Jembatan TBL. Nah pulanglah ceritanya tuh. Ya pulang tuh biasa aja gitu kan, nggak ada hal-hal apa gitu, biasa aja layaknya orang pada umumnya. Nah pas sudah masuk ke BAP, kesananya lagi kan yang nembus ke mana? Ke Demang gitu ya, sama jalur Kasmen. Nah itu jalur lama, jalur ya cukup untuk satu mobil gitu kan, lewat situ. Kalau siang, pagi siang sore itu nggak ada hal yang aneh gitu. Tapi setelah maghrib nyampe ke subuh itu ada spot yang mana bikin bulu kuduk merinding gitu. Nah di situ ada dua spot, sebelum jembatan sama sesudah jembatan. Umumnya kalaupun di situ ada tanaman kembang Kamboja gitu ya, Melati apa Kamboja? Melati, Kamboja dan sebagainya, otomatis ada fisiknya dong. Ini nggak ada gitu. Lewatlah gitu sekitar jam tengah malam waktu itu. Emang kondisi sepi gitu kan, sepi banget itu. Memberaniin diri karena pengen cepet pulang waktu itu. Nggak biasanya waktu itu pas sudah masuk ke jalur itu kok berasa kayak ada yang beda jalur itu. Mungkin firasat aja gitu. Nah pas mau masuk ke jembatan, lewatin jembatan itu kecium banget yang namanya aroma bunga. Firasat udah nggak enak dong gitu kan. Berhentilah bentar di situ. Nengok ke sana kemari, nggak ada tanaman gitu kan. Tanaman apa maksudnya, pohon yang kayak misalkan melati, Kamboja dan lain-lainnya itu nggak ada gitu. Dan ke atas itu rata-rata pohon bambu semua gitu kan. Akhirnya di situ ya kalau kata orang Serang ya punten
punten masing-masing lah gitu kan, ada yang mengganggu kalau kata orang sekarang. Ada yang ganggu. Udah tuh pas jembatan boy itu udah hilang gitu kan. Nah, ngelewatin jembatan sedikit itu di situ ada pohon pisang gitu. Pohon pisang lumayan banyak di situ. Nyium lagi aroma kembang itu. Ya kaget kan. Ya, akhirnya namanya manusia normal pastilah doa segala macam kayak gitu supaya apa, biar nggak nunjukin gitu kan, nggak nunjukin. Akhirnya kita pulang, besoknya masih penasaran, cobalah gitu kan ke situ lagi, tahu gitu. Akhirnya ya jadi lagi pas mau sebelum jembatan itu, mau mendekati jembatan, aroma itu udah kecium kan. Nah, ada selebatan bayang gitu kan, selebatan putih ke arah sebelah kiri gitu, set aja. Betul. Mbak Kunti itu namanya. Iya, Putih, bukan hitam ya. bukan. Nah, akhirnya namanya rasa takut tuh pasti ada ya. Akhirnya kita tancap gas pada saat itu. Saya itu tancap gas. Ketemu di depan itu, tetap aja kelewatan doang gitu. Akhirnya baliklah kita. Balik juga firasat udah gak enak gitu kan. Kayak berasa kayak ada ngikutin di belakang. Akhirnya besok lagi sana gitu kan, dengan apa ya istilahnya mah, waktu itu kan bawa minyak gitu kan, karena makhluk itu seneng yang namanya wewangian. Ya kalau Minyak apa tuh namanya bro? misik. Jadi waktu itu mah kebetulan punya gitu, walaupun gak banyak, punya sedikit misik warna hitam. Gitu kan. Itu gimana? Jadi misik hitam itu buat ngundang, itu buat ngundang. Ini pancing? Ya karena apa ya? Pertama penasaran gitu, yang kedua uji mental gitu, uji mental saat itu. Akhirnya pas diolesin di tangan waktu itu lewatlah gitu, dan yang bikin kagetnya itu bentuk posisi ada sebelah kiri gitu. Dari Mugi berdiri. Iya, dan berdiri ada di sebelah kiri. Dan itu parah, hancur mukanya. Itu nampakin diri bener ya? Iya, Oh, nampakin diri. lu gak berat? Perasaan, hati, apa badan? Pada saat itu berat. Kita apa ya? Kita berarti nggak sendiri. Kita ini beda. Oh, Gitu. Kitanya beda waktu itu. Saya sendiri dan ada satu lagi itu yang enggak atas sama mata. Nah, cuman si ini mau masuk ke badan, tapi kehalang sama yang satu itu. Oh, penjaga Mugi. Iya, Apa namanya? Hodam. iya, hodamnya itu. Jadi pas mau masuk kan ketahan dulu sama yang ininya. Nah, ke gue pribadinya akhirnya efeknya tuh kalau kata orang Sunda tuh ongkek gitu kan, tapi bukan muntah ya, ongkek gitu, mual gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak kuat badan, kita masuk di situ dan pas di situ sendiri gitu kan, nggak ada temen gitu. Masuk itu berarti kesurupan. Cuman kan yang gue tahu ya, kalau kita bicara makhluk goib yang bisa kita lihat itu kan berarti dia mengeluarkan energi yang luar biasa, lebih besar dari punya kita. Maksudnya jadi kan ada bahwa kalau dia cuma sekedar mengeluarkan bunyi atau suara batang jatuh, itu bukan kecil energi. Iya. Tapi kalau dia sampai posisinya
mewujudkan, berarti kan itu dia luar biasa auranya. Ya, itu lebih besar. Berapa lama dia waktu itu mewujudkan diri? Cuman nggak lama, ya karena emang posisi panik juga lah gitu, panik gitu kan. Yang ditakutinnya itu masuk gitu tuh. Kalau udah masuk, kita sendiri tengah malam di situ kan, nggak ada yang ngebantuin gitu. Akhirnya kita tancap gas gitu. Tapi Mugi sendiri punya hodam pelindung yang memang dari keluarga atau belajar? Kalau dari keluarga nggak, waktu itu belajar Ya? Jadi ya awalnya sih diajak gitu kan, ikut pas segala macem, dan Ada tirakat. ada tirakatnya. Dari situ tuh udah mulai apa ya, beda aja. Waktu itu kan di kampus, waktu semester 3 gitu, ada yang surupan temen seangkatan. Ditelepon lah, Mas gimana di teater terbuka, tolong nih bantu gitu, ada yang surupan. Mau ke sana gitu, jaraknya cuman nggak jauh lah gitu, badan ketahan gitu. Karena energi yang orang kesurupan sama punya gue itu ngadu gitu. Dan untungnya di situ ada yang ngobatin. Jadi sebelum gue datang udah ada yang ini. Cuman ya itu, kalau misalkan kita cerita hal yang itu, pasti makhluk itu pasti bakalan datang, walaupun nggak kita undang ya. Itu pasti datang. Dan yang gue rasain, tangan udah mulai dingin gitu. Walaupun itu ada kipas gitu kan, tetap nggak ngaruh. Ya yang penting kan dia nggak ganggu lah. Enggak mengganggu. Selagi dia nggak ganggu. Iya, masalah. cuman ya lagi ngeliat aja. Iya, orang di belakang kita. Iya. Waktu di jembatan, kan gue juga tahu ya, itu kan jalur Jangan lupa like dan comment, subscribe. mau dari Kelapa 2 ke Kasemen kan. Iya. Itu karena gue juga sendiri kalau lewat situ nggak pernah mau lama ngebut, tapi gue nggak pernah ngerasain yang namanya ngerasain nyium bau melati. Apa dia nunjukin ke orang-orang tertentu ya? Atau gimana? Kalau namanya hal-hal yang kayak gitu, dia nggak memandang siapa gitu, dia punya apa enggak. Ketika dia mau apa ya, mau nunjukin eksistensinya, pasti dia bakalan ada. Entah dari wangian, entah dari suara, entah dalam bentuk padat gitu. Itu semua nggak mandang gitu. Menurut di bangsa lain, ketika dia ini tempat saya loh gitu kan, lu kalau harus lewat ya permisi sama gua gitu. Pada saat itu punten-punten nggak? Punten juga, cuman namanya itu ya makhluk itu kan suka pengen nunjukin nih, gua ada di sini gitu kan, lu harus permisi kayak atau apa kayak gitu. Minum. Sana. Ya, Jangan. Enggak, takutnya para penonton mikirnya kan ini dibuat-buat. Padahal kan gue mikirnya takutnya penonton melihatnya ini mah settingan gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu. Kondisinya memang nggak settingan guys, memang ini kondisi nyata. Kita pas lagi di sini juga kita ngerasain sendiri ya. iya. Mugi sendiri ngerasain bahwa yang dia ceritain hadir. Tapi ya makanya gue bilang tadi, kalau bisa yang yang kita ceritain jangan ganggu kita lah. Iya. Tujuan kita nggak kayak musik dia gitu loh. Tapi yang bukan dari sana kan, bukan yang dari jembatan sana datang ke sini, bukan. Dia hadir. Waduh. Ya mohon maaf lah kalau Dia hadir. dengan tujuan dan maksud bukan mengganggu dia gitu loh. Ya. Dipanggil. Enggak, dia hadir sendiri. Dan
Ini Santai Mas. iya, dan ini juga udah agak apa ya, energinya lebih udah mulai naik gitu kan. Siapa nih? Yang diceritain itu. Kontrol ya. Iya, ini lagi dikontrol. Oh, saya jangan ini. Jadi pada saat itu kondisinya yang ngeganggu, bukan ngeganggu, yang memang ada penunggu di sana milih-milih orang ngeganggunya apa? Enggak, justru enggak. Jadi Langsung aja. Kalau mungkin Bang JP pernah lewat situ mungkin ya. pernah lewat Nah. situ. Cuman kalau gua lewat situ ya itu tadi kan dalam hati mungkin numpang-numpang. Dan ya udah gitu tuh. Gue mah kan bukan tipikal orang yang mau mengusik sesuatu hal yang tidak terlihat. Karena bagi gue menghargai mereka di dunia mereka, dan gue menghormati mereka di dunia mereka, dan gue nggak ada niatan mengganggu sekalipun. Makanya ketika itu gue selalu bilang setiap lewat yang memang angker atau ngerasa lebih gelap dan kemudian kurang terawat lingkungannya, maaf saya nggak niat ganggu di sini. Selalu gue bilang itu dalam hati, karena posisinya jangan ganggu gue ya gitu. Gue nggak ganggu dia sedikit pun, dan gue nggak ganggu kalian gitu. Terus posisinya berapa lama bertahan di situ? Yang nggak lama, sekitar ya 2 menitan. Ketika pas sudah nampak langsung gitu Putih, refleks. merah. Iya, putih dan merah putih. Kalau merah kan serem kayaknya ya, katanya lebih berbahaya lah daripada putih ya. Oke. Kebetulan waktu itu putih nampakin ya, akhirnya gas gitu, langsung ngebut. Karena emang ya gue pribadi sih takut gitu, bukannya berani, takut sama Selain di situ kisah misteri yang di mana ada? Yang paling gede? yang lebih nyata lagi waktu di kampus. Itu benar-benar nyata. Jadi Kampus Untirta. Untirta. Jadi waktu itu kita di ruangan gitu kan, kita habis rapat waktu itu. Nah, kebetulan itu cuma ada 3, gua sama temen gua nih berdua, yang satu cewek, 2 cowok termasuk gua. Nah, yang cewek ini lagi di ruang komputer, lagi ngetik. Lagi ngetik Gimana? di ruang komputer waktu itu. Pandawa. Iya, Pandawa di Secret yang sekarang. Oh, Nah. bukan yang lama. Bukan, Oh, berarti yang di kabel. yang deket kabel itu. Nah, waktu itu kan pengen ngerokok kan di luar kaca, ya namanya kaca kayak kemarin kan tembus pandang ya dari luar ke dalam. Secret PLS juga kan? Iya. Waktu itu gue lagi ngerokok, kondisi teman gue ini si Adit ini lagi tiduran, itu ngerokok. Nah, si Adit ini mau ke WC. Mau ke WC. Nah, pas dia mau masuk ke WC, itu ada bayangan hitam. Bukan bayangan, itu jelas bentuknya dari ujung rambut sampai kaki hitam semua, nggak kelihatan apa hitam semua di situ. Akhirnya gue masuk di situ. Masuk, gue tanya, di sini kita bertiga atau berempat sih? Gue nanya ke anak-anak itu. Kita bertiga bang, lu, gue sama adek. Masih gak percaya, serius gitu. Kenapa emang ya? Gitu kan? Gak gue ceritain karena kan takutnya. Kebetulan kan ada yang nginep juga tuh, si Adit di situ. Takutnya ketika diceritain dia nggak berani tidur situ. Tuh. Akhirnya gue keluar ke lorong, itu nggak ada, langsung hilang nggak ada. Dan itu bentuknya nyata, jelas di depan mata, walaupun hitungannya nggak lama sih, hitungan detik. Jadi dia langsung melebar. Jangan lupa like dan comment, subscribe. Mundurin diri dulu ya?
muncul ini. Bukan bayangan. Bukan. Tadi itu awalnya bayangan. Awalnya sempat nganggapnya itu bayangan. Pas dilihat lagi itu bentuknya bener-bener padat. Genderuwo. Bukan genderuwo. Kunti warna hitam. Kuntilanak lagi. Kuntilanak. Bukan putih, hitam. Bukan, hitam. Oh, berarti kuntilanak udah banyak warna ya? Iya. Yang gua lihat itu merah, putih Merah sama gimana? hitam. Waktu ngeliat merah yang mana? Belum pernah kalau lihat yang merah. Tapi yang gua lihat, yang gua rasain itu gua putih sama hitam. Sama kalau misalkan pengkaderan ya, kan ada jut malam. Itu di gedung A. Gedung A, lantai 3, dekat WC, ngadep lapangan di situ spotnya. Apa tuh? Kunti. Waktu itu gimana itu? Cerita di situ. Waktu itu pas pengkaderan, jadi yang keisi itu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu gua, terlihat sama Kang Ade Jayani, 3-4 itu. Kita udah siap di sana itu kan. Gue bilang, Kang, ini kita mau ngumpet di mana? Besok itu kan. Buat ya apa namanya, buat ngisengin lah, buat nakut-nakutin. Udah di sini aja nih, WC yang deket apa sekolah Tirta Yasa. Jadi kita ngumpet di situ. Itu. Nah, ada tuh kelompok 3 kalau nggak salah bagian pertama itu. Kelompok 3 ngambil waktu itu ngambil kartu gitu. Di mana WC yang sebelah kanan itu dekat parkiran yang di depan situ. Semua udah beres. Kita di waktu itu dikumpulin lah. Akhirnya ditanya, gimana Mas gedung A? Ada yang ngeliat sesuatu nggak? Siap Kang, nama segala macam biasa kayak gitu. Tadi di saya kelompok saya ngeliat teteh-teteh yang jadi setan-setanan. Dia bilangnya gitu. Di lantai mana kan? Ditanya. Lantai 3 WC dekat lapangan. Itu ada lapangan itu. Akhirnya waktu itu gue terlihat sama Bang Ade. Gue bilang, mohon izin sebelumnya. Di lantai 3 itu cuma ada kita doang bertiga. Di situ nggak ada yang namanya setan-setanan gitu. Itu pure kita doang bertiga. Akhirnya semua pada kaget gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu kan? Yang namanya istilahnya gini, rumah gitu kan. Ketika orang asing masuk, otomatis dia bakalan ya nunjukin. Itu pengalaman waktu di kampus. Nunjukin ke siapa? Itu kan nunjukin ke para peserta, bukan ke lu. Nunjukinnya emang ke peserta gitu kan. Mau apa ya, maksudnya nunjukin bahwa gue tuh ada di sini gitu tuh, jangan macem-macem lah gitu kan. Tuh kalau masuk ke rumah gue ya harus ketok salam. Emang lu nggak izin waktu mau julid malam di gedung itu? Kita nggak izin, kita bebas waktu itu. Nggak izin ke makhluk kulit Enggak. itu? Karena ya pertama apa ya, bikin apa ya, membuat teman-teman tuh Makin kuat takut. gitu. Makin takut. Pertama mungkin takut gitu kan. Kalau Terus izin. iya, terus kemudian juga membantu teman-teman untuk solidaritas. Kayak gitu. Tapi kalau dari Mugi sendiri, Kodam yang kemarin belajar masih terus melindungi. Jatuhnya ngelindungi apa gimana sih? Melindungi. Itu baik. Oke. Berarti kalau Mugi kenapa-napa, dia selalu ada bentuknya J. Di dalam apa di luar sih kalau yang gitu? Di luar.
di luar nggak di dalam. Jadi Gimana? badan kita hodam itu nggak dekat gini, maksudnya ada jarak, dan jaraknya itu nggak jauh. Deket banget ya. Dekat banget. Nah itu si hodam ini waktu itu dapat ketika tirakatan selesai. Dekat selesai. Dengan semua bacaan segala macam, Iya. puasanya dan tujuannya untuk melindungi diri sendiri. Iya. Dan itu udah mulai, badan itu udah mulai sensitif. Yang kayak gimana? Sensitifnya kita cerita, gitu, cerita horor lah gitu, ngerasa gitu. Kalau orang yang nggak apa ya, istilahnya nggak menggeluti di dunia itu, dia nggak bakal ngerasain gitu. Kebanyakan orang kayak gitu. Tapi kalau orang yang udah belajar kayak gitu, seperti itu, pasti ngerasain. Kita main ke rumah kosong gitu, yang kata orang angker gitu. Jangan lupa like dan comment, subscribe. Ketika masuk itu udah apa ya, udah ngerasa gitu kan, dalam artian benturan energi yang punya wilayah itu dengan punya kita tuh ngadu. Oh pasti ngadu. Kan positif yang punya Mugi. Oh dia yang negatif ya. Iya. Nah ketika ngadu itu yang terjadi di Muginya selaku orang yang punya hodam, kenapa? Gimana? Ongkek langsung. Kalau misalkan dia udah kuat, punya kita yang bakal masuk, bukan dari luarnya. Gitu. Itu yang saya. Cuman sejauh pengalaman hodam yang selalu melindungi Mugi sanggup nih menetralisir mereka yang mencoba masuk ke Mugi. Pernah ngalamin yang namanya kesurupan? Pernah. Cuman punya sendiri, bukan dari luar. Nah itu gimana tuh? Ya tadi itu kata saya itu. Jadi si yang dari luar ini mau masuk, tapi di backup sama yang punya kita gitu. Akhirnya ketika kesurupan itu enggak sebutannya nggak melakukan hal-hal. Misalkan kalau misalkan Kunti nih masuk badan kita, otomatis Ya, dari perempuan, dari gesturnya perempuan, suaranya perempuan. Tapi kalau misalkan punya kita, udah kayak gimana? bahwa misalkan ya kalau gue pribadi kacaan kayak gitu. Itu masih terus ditirakatin ya, artinya diselawatin atau gimana? Masih sampai hari ini ya, karena apa ya, yang namanya ya takutnya gitu kan, kalau di jalan ada gini, gimana? bukan hanya kita berhadapan dengan makhluk lain aja ya, makhluk halus ya, tapi ketika kita mau ribut sama orang, dengan sendirinya dia masuk dan itu nggak bisa dikontrol. Pernah waktu itu, jadi lagi itu ada masalah lah gitu kan. Ya itulah. Cuman gue nggak ngasarin waktu itu orang lain. Nah, logikanya gini lah gitu kan. Kalau orang yang normal mah, ya kalau mau berantem sekalian gitu kan. Gitu. Tapi waktu itu beda. Semua badan udah mulai gemeteran, udah istilahnya mah apa ya, bisa dibilang pasrah aja lah waktu itu. Gue bilang gini, tetap kontrol kata gue tuh. Kalau misalkan gue lepas kontrol, berabe, timbatin takutnya gitu, lebih parahnya dia bisa meninggal gitu kan, walaupun dengan keadaan tangan kosong. Karena ketika orang yang udah kesurupan, yang punya bawaan gitu kan,
tenaganya lebih besar dari yang dia punya tenaganya 2 kali lipat lebih besar. Waktu Dan itu keluar kenapa nih? waktu itu selek sama orang gitu kan, nyenggol gitu kan, nggak terima, ngomong badan udah nggak ini kan, udah ya gue pengennya gue nggak mau ribut lah gitu kan, gue pengen nyelesain biasa aja secara adat, secara kekeluargaan gitu. Tapi yang di belakang ini pengen apa ya istilahnya, pengen masuk gitu tuh. Kalau udah lost control, udah itu bisa alam lah gitu kan, entah tinggal entah apa gitu. Dan itu nanti ketika sudah masuk efeknya capek, bener-bener capek. Makanya apa ya, gue pribadi pun nggak mau yang namanya kesurupan lagi gitu kan. Walaupun punya pegangan sendiri gitu, gue nggak mau. Karena apa? Udahannya capek, itu tuh capek. Dan ketika mentas pun sama capek. Kita nggak manggil dia datang karena dia tadi itu kan kayak teman-teman gitu mentas kan, doa dulu, kirim doa hador segala macam gitu. Oh ada hardware itunya ya? Ada, walaupun kita nggak mau ya main normal lah gitu kan. Tapi ya namanya suasana udah rame gitu kan, terus aura penonton juga makin meningkat pada saat itu, dan itu ngelos gitu. Pernah 2014 waktu Kalau ngelos yang masuk siapa? Kodam apa makhluk ya, lain? Kodam. Karena waktu 2014 pas pengenalan UKM hari terakhir. Nah waktu itu kan teman-teman UKM gua isi di situ, dan kebetulan rombongan anak saya termasuk ada Leher gue berat ya? gurunya gitu kan, ada gurunya. Leher gue berat, anjir. Ya terus nggak apa-apa Eh, kontrol. Semua udah beda di panggung itu, udah beda. Pertama biasa ada pembukaan sila segala macam. Nah pas endingnya waktu itu main golok kan, teman-teman yang lain main golok. Di tengah posisinya lagi main lidah gitu kan, lagi main lidah. Tuh pas lagi ngantem, tuh udah badan udah ngelos. Kalau nggak ditepuk sama teman gitu ya, teman silat itu, nggak tahu udah kayak gimana. Itu darah emang udah muncul banyak, tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Dan itu udah ngelos dan badan benar-benar capek. Temennya. Waktu itu gue yang ngelos waktu itu. Oh. Akhirnya ditepuk kan, karena emang waktunya udah lewat, ditepuk baru sadar, langsung astagfirullah waktu itu. Langsung selawat Nabi. Lawat ya. Tuh. Itu udah mulai apa ya, udah capek di situ. Makanya ketika kita kan main sama, selalu ada guru kan, karena semua itu di backup sama guru pendamping gitu. Jadi kalau sampai los akhirnya ke badan kita gitu, bener-bener capek. Luar biasa ya pengalaman kisah misterinya ya. Iya. Untungnya kuntilanak yang diketemuin ini nggak masuk ya? Enggak. Dan apa ya, nggak suka iseng. Maksudnya iseng kadang walaupun nampakin, maksudnya isengnya dan gini, kalau gue pribadi nggak suka ngelempar hal-hal yang kayak misalkan pasir atau benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Untungnya itu. Emang melempar pasir mana? Kan ada aja yang iseng. Oh. Itu.
Tapi untungnya cuma nampakin ini gua ada di sini. Lu jangan, maksudnya lu mau di sini ya lu sopan santun, ketuk pintu dulu gitu. Alhamdulillah sih malam ini badan udah mendingan lah, nggak kayak tadi itu. Alhamdulillah tadi itu telapak tangan itu benar-benar dingin parah. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal, udah enakan badan. Kenapa itu? Ya di sini deket sini tadi tuh. Waduh. Enggak, tadi juga sebenarnya mau ini kan, mau ongkek cuman enggak, alhamdulillah enggak. Ngapain di sini? Hah? Ngapain? Pengen ngobrol sama kita. Oh iya. Mau ngapain pun? Ya syukur-syukur katanya mau ada yang kesurupan gitu. Maksudnya pengen masuk, pengen ngobrol. Jangan. Jangan. Ya kita kan cuma pengen tahu aja ya kisah misteri apa yang pernah dialami sama Bro Mugi gitu loh kan. Bukan berarti kita mau ganggu-ganggu mereka, enggak perlu harus sampai kesurupan. Karena kan kita nggak lagi pengen mediasi kan. Beda lagi kalau konteksnya mediasi, tujuannya untuk konten yang lain mungkin bisa. Kalau di gua kan lebih ke arah kisah misteri apa nih yang lo alamin gitu kan. Udah sampai sejauh sana. Tapi yang memang kalau gua pertama kan gue bilang kisah misteri lo tidak ada settingan satupun gitu loh. Karena kondisinya kan ya gue juga sendiri pegel banget nih sekarang nih. Gue jadi males kan. Tapi mudah-mudahan nggak ngikut sampai rumah lah. Oh nggak bakal langsung udah ya cukup lur gitu. Soalnya biasanya udah dinetralisir sama kameramen. Ya kameramen ini sombong banget. Jadi kurang lebihnya begitu ya kisah misterinya. Ternyata lebih banyak ketemu kuntilanak ya. Iya. Dan ngomong Pokoknya jangan sampai di luar dari itu lah. Kayak misalkan pocong, genderuwo gitu. Karena ya kalau misalkan genderuwo itu powernya lebih besar. Karena ya pokoknya ini nggak mau lah, gitu. Nggak mau nyampe ketemu sama yang kayak gitu. Sampai sebutannya kalau gue tuh Mbah Wowo mungkin. dulu Iya, sama Mbah Poci gitu. pocong. Kalau gua tuh tadi nggak mau aja, nggak mau. Lebih seram daripada kuntilanak. Semuanya serem, cuman apa ya? Masih keterima lah kalau untuk ngelihat kasat matanya mah ya gitu, walaupun hancur-hancurnya nggak separah kayak calon Poci. Kalau Poci emang ada yang itu, cuman gue nggak mau gitu. Kalau Mbah Wowo itu tampangnya menyeramkan, jadi kayak kita mau dimakan gitu. Itu yang apa ya, yang nggak, gue pribadi nggak mau. Nggak mau. Dan nggak ada yang pernah ngisengin juga. Wowonya nggak nunjukin. Jangan sampai. Oh banyak di babu. Jangan sampai. Berat ya. Walaupun kodam kan disangkut ya. Iya. Cuman nanti kan efeknya ke badan kita. Sakit ya. Sakit. Terus netralisir lemesnya berapa lama tuh biasanya? Kalau udah kena yang begitu-gitu. Lumayan sih. Lumayan agak lama. Mungkin udah kali ya, terlalu banyak juga mungkin. Ini leher udah mulai panas. Iya siap. Itu aja guys. Konten kisah misteri bareng Bro Mugi yang memang kayaknya udah dicukupin aja daripada kenapa-napa.
mudah-mudahan menjadi informasi yang baik untuk kawan-kawan bahwa ya biarkan yang goib yang tidak terlihat dengan dunianya, kita dengan dunia kita, ya kita masing-masing bisa berlindung ya sama yang di atas. Kita memohon jangan ganggu gitu. Itu aja, cukup sekian. Udah mulai makin panas nih, gak enak, dan leher gue juga udah pegel banget. Nanti kita bakal konten kisah misteri yang lebih lagi, dan gue juga mempersiapkan diri ya, karena ini konten pertama. Takut nggak takut, cuman kan memang harus dijalanin, dan mudah-mudahan gue lebih matang persiapannya tentang bisnis. Sampai ketemu di YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends dengan bisnis berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, see you next time. Jangan lupa bahagia.